Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi internal audit dan juga komputer audit. Oke, jadi dalam internal audit atau audit internal ya, ini terdapat 6 kegiatan utama, yaitu untuk menelaah dan menilai kebaikan, kemudian memindai tindakan dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan juga pengendalian operasional lainnya. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen sebelumnya. Kemudian selain itu, untuk memastikan sejauh apa sih perusahaan ini bisa mempertanggungjawabkan ya, dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencurian, fraud, dan juga penyalahgunaan. Selain itu, kegiatan audit internal ini juga untuk memastikan pengelolaan data yang diolah oleh perusahaan tersebut nih dapat dipercaya, ya. Kemudian untuk menilai mutu pekerjaan di setiap bagian, dan yang terakhir untuk menyerahkan perbaikan operasional untuk kemajuan efisiensi dan efektivitas perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, di sini ada 3 pedoman kerja internal auditor menurut IIA ya, atau Institute International Auditor. Oke. Yang pertama yaitu ada Code of Ethics atau kode etik. Nah, di dalam kode etik ini ada prinsip kode etik dan juga rules of conduct gitu ya. Kemudian pedoman lainnya yaitu ada Internal Audit Charter, dan terakhir yaitu IIA Professional Practice Framework gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan antara internal audit dan juga external audit. Internal audit seperti yang teman-teman tahu, auditornya ya berasal dari dalam perusahaan. Nah, auditor ini tidak bersifat independen, dan juga internal audit ini memiliki tujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, hasil outputnya ini tidak berisi mengenai opini kewajaran laporan keuangan, tetapi hanya berisi mengenai audit findings atau penemuan audit ya. Pedoman yang digunakan oleh internal audit yaitu Internal Auditing Standard oleh IIA ya. Internal audit ini juga dirinci dan pengerjaannya ini memakan waktu yang cukup lama ya. Kemudian penanggung jawabnya internal audit ini tidak harus seorang registered accountant ya. Selanjutnya yaitu auditor internal ini akan mendapat gaji dan juga tunjangan sosial dari perusahaan karena dia itu merupakan karyawan perusahaan itu sendiri. Kemudian tidak perlu meminta klien untuk melakukan representation letter. Kemudian tidak terpacu oleh material dan non-material fraud. Lain halnya dengan external audit. External audit berarti auditornya ya berasal dari luar perusahaan yang bersifat independen. Hasil outputnya mereka akan memberikan pendapat mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan. Nah, berisi mengenai opini kewajaran laporan keuangan dan manajemen letter. Auditor eksternal berpedoman pada standar profesional akuntan publik oleh IAI dan dilakukan dengan cara sampling yang dipimpin oleh seorang registered public accountant. Nah, auditor eksternal ini akan mendapat audit fee. Jadi bahasanya ini bukan gaji tapi audit fee gitu ya. Nah, audit eksternal ini juga harus meminta klien representation letter. Dan external audit hanya tertarik pada bau-bau material yang bersifat fraud gitu ya. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari internal audit ya. Di situ ada tulisannya Manager definisi audit internal perihal temuan audit mengenai uang muka perjalanan ya, seperti yang tadi sudah dibahas. Outputnya itu bukan mengenai wajar atau tidaknya laporan keuangan, tetapi temuan audit gitu. Di sini ada kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan komentar manajemennya bagaimana.
Selanjutnya ada unsur-unsur PDE. Jadi PDE ini merupakan perangkat elektronik yang bersifat hardware ya, seperti apa ya? Seperti monitor, printer, CPU, disket, teman-teman juga pada tahu ya. Nah, prosedur yang digunakan PDE ini baru yang bersifat software. Software itu perangkat lunak gitu ya, seperti aplikasi dan kawan-kawannya. Dari data fisik yang dari pulsa listrik gitu ya, dalam bentuk bit, ini akan membentuk berbagai karakter yang akan membentuk suatu kata. Oke. Nah, unsur data yang berkaitan ini dikelompokkan dalam record-record sejenis dalam suatu file yang sama dan sejenis ya, sama atau sejenis gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian intern menurut SPAP. Ya, ini pengendalian intern menurut SPAP. Yang pertama yaitu ada pengendalian umum. Ya, termasuk di dalamnya ya seperti pengendalian organisasi dan manajemen, pengendalian pemeliharaan sistem aplikasi, operasi sistem, perangkat lunak sistem, entry data dan program. Nah, sedangkan pengendalian aplikasi ini termasuk ke dalam pengendalian atas masukan, pengelolaan file data komputer, keluhan, masukan, pengelolaan, keluaran sistem online, seperti itu ya. Itu kalau menurut SPAP. Nah, lain halnya kalau menurut lingkungan EDP. Jadi pengendalian intern dalam lingkungan EDP ini juga ada dua. Yang pertama yaitu pengendalian umum, ya seperti organisasi, pengendalian organisasi, pengendalian administratif, pengendalian pengembangan dan pemeliharaan sistem ya, R&D ya. Kemudian ada hardware dan software, dokumentasi, keamanan. Nah, selain itu juga ada pengendalian aplikasi seperti input, proses, dan juga outputnya. Selanjutnya yaitu metode dalam melaksanakan EDP audit ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu metode audit around the computer. Ini merupakan metode yang digunakan jika dokumen sumber tersedia dalam bahasa non-mesin. Dan dokumen ini disimpan dengan mengalokasikan untuk tujuan auditing perusahaan. Selanjutnya yaitu ada metode audit through the computer. Metode ini merupakan metode untuk melakukan pengujian sistem komputer. Dan yang terakhir yaitu metode audit with the computer. Jadi metode ini akan menggunakan komputer dan juga software ya. Selanjutnya yaitu terakhir kita akan membahas mengenai teknik-teknik pemeriksaan PDE. Di sini ada 7 teknik ya. Yang pertama yaitu pengujian dengan data simulasi, kemudian pemanfaatan fasilitas pengujian secara terpadu, kemudian simulasi paralel, pemasangan modul atau program pemeriksaan, dan juga teknik selanjutnya yaitu pemakaian perangkat lunak khusus untuk pemeriksaan, dan juga metode tracing dan metode trapping. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton.